Ratusan sopir dari berbagai aliansi melakukan demonstrasi di depan Pelabuhan Internasional Bongkar Muatan Tanjung Priuk, Jakarta. Para pendemo menyuarakan beberapa hal, yakni menginginkan adanya fasilitas MCK bagi para sopir, menambah pintu gate sehingga tidak terjadi penumpukan truk kontainer yang menyebabkan kemacetan di wilayah pelabuhan, dan meminta dengan keras kepada pihak PT Pelindo untuk menindak tegas pungli yang sangat merugikan para sopir. Menurut Ketua Keluarga Besar Sopir Indonesia, Noratmo, polemik ini sudah terjadi bertahun-tahun, namun hingga saat ini belum ada penyelesaian. Yang pertama kita aksi di sini adalah meminta dihapuskannya pungutan masuk pelabuhan. Jadi yang awalnya kita tidak bayar sekarang dibayar. Itu pertama. Yang kedua adalah terkait kemacetan. Karena memang dampak kemacetan ini salah satunya adalah kami supir itu dapat intimidasi dari preman dan segala macam. Seperti itu. Dan di sini adalah puncak kemacetan yang hampir setiap hari. Kita mengakui Jakarta itu macet, tapi di NPCT ini tiap hari. Tidak kayak pelabuhan-pelabuhan yang lain. Yang berikutnya adalah terkait bongkar muat. Bayangin, sekelas pelabuhan internasional, bongkar muatnya itu sampai 15 jam kita di dalam. Sampai 15 jam menunggu. Ini kan berdampak kepada kami, ya kan, dan pastinya kepada customer-customer di sana. Kita sering dikomplain karena barangnya telat dan segala macam. Para pendemo menyampaikan jika tuntutan mereka tidak direalisasikan, mereka akan kembali melakukan aksi demonstrasi serupa. Dari Jakarta, Ismalia, Zulkarnain, iNews melaporkan. Eksekusi sebuah rumah mewah di Komplek Permata Hijau 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berakhir ricuh. Aksi saling dorong antara massa pendukung pemilik rumah dengan tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terjadi saat proses eksekusi dilakukan. Pemilik rumah mengatakan peristiwa ini berawal dari pinjaman ke salah satu bank swasta sejumlah 3,5 miliar di tahun 2020. Namun secara tiba-tiba bunganya membengkak menjadi 8 miliar lebih. Saya mengajukan kredit 3,6. Malah mereka tambah jadi 4,6. Padahal dengan 3,6 itu mereka tidak ngecek pembukuan kami. Akhirnya jadi totalnya semua 4,6. Tapi setelah itu berbunga-bunga dengan pada saat itu kan 2020 Covid. Akhirnya sekarang tagihannya menjadi 8, something. Dan rumah kami yang harganya puluhan M mau diambil gitu aja. Sementara itu rumah kami misalnya diambil, utang kami pun masih ada. Penolakan ini terjadi karena pemilik rumah masih menjalani proses sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, ini udah kami lakukan gugatan ke pengadilan. Sekarang proses bersidang, tahap mediasi. Nah, insya Allah tanggal 18 dan hari Kamis ini sidang kedua. Para pihak hadir. Jadi pihak yang memohon ini hadir. Nah, itu bisa ditafsirkan sendiri ya. Dari dalam gugatan itu para pihak hadir. Oleh karena itu apalagi proses eksekusi ini, tunggu aja putusan pengadilan. Proses sita akhirnya ditunda sementara untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun dari data yang ada diketahui dasar hukum penyitaan adalah risalah lelang yang kekuatan hukumnya bersifat tetap atau ingkrah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pihak terkait akhirnya membongkar pagar laut ilegal sepanjang 3,3 km yang berada di perairan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi. Pembongkaran dilakukan secara mandiri oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN selaku pemilik pagar laut dengan mengerahkan satu alat berat eskavator serta belasan pekerjanya untuk mencabut satu persatu bambu yang memancang di dalam perairan serta mengeruk dan membongkar tanggul yang terbuat dari tanah laut. Ini menjadi pembelajaran kita semua. Tidak hanya di sini, di wilayah lain ya kan, yang merasa salah cabut dulu gitu. Jadi supaya mengelola laut itu dengan bijak
dan tertib. Kami diskusi dengan bank, lawyer, menyampaikan bang, karena bank yang memasang sebaiknya dari pihak perusahaan yang melakukan pembongkaran. Setuju beliau. Sementara kuasa hukum PT TRPN Deoli Payumara mengklaim kliennya memasang pagar laut di Bekasi seluas 60 hektar. Pihaknya pun meminta maaf kepada pemerintah dan menargetkan pagar laut terbongkar seluruhnya dalam 10 hari. Memang seperti disampaikan sama Pak Dirjen, kami salah. Gitu, kami keliru dalam menerapkan hukum dan undang-undang dan peraturan dan perizinan. Jadi sekarang setelah ini kami nanti bongkar, kami rapikan lagi, kami akan mulai lagi untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku, regulasi yang berlaku. Perkiraan ini kan kalau kan kita pakai ekskavator sama alat berat ya. Jadi mudah-mudahan nggak lama lah, paling 10 hari udah rapi semua. Harapannya paling lambat 10 hari. Adapun sanksi utama yang dikenakan PT TRPN meliputi denda administratif yang akan diterapkan setelah perhitungan oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, pembongkaran struktur ilegal dan pemulihan fungsi ruang laut guna mengembalikan akses nelayan tetap terbuka. Jadi kami pemerintah Provinsi Jawa Barat tentu mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh TRPN ya, dengan melakukan pembongkaran pagar yang dianggap pagar laut itu secara mandiri. Jadi kan ini memang tidak ditemui ya di daerah lain gitu ya. Itikat baik ini saya rasa perlu kita apresiasi secara positif. Saya rasa itu aja. Ya. Pembongkaran pagar laut ini diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan keberlangsungan ekosistem dan ekonomi masyarakat pesisir. Setibanya di rumah Kepala Desa Kohot Ardin bin Sanib, tim Bareskrim Mabes Polri langsung membacakan surat perintah penggeledahan. Meski sang pemilik rumah tak ada di lokasi, penyidik langsung masuk dan menggeledah seisi rumah Kepala Desa yang hingga kini keberadaannya tidak diketahui. Petugas menyebut penggeledahan dilakukan di 3 titik, di antaranya rumah Kepala Desa, rumah Sekretaris Desa, dan kantor Desa Kohot. Selain menggeledah rumah, polisi juga memeriksa istri dan kakak kandung Kepala Desa guna menggali informasi terkait keberadaannya. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herisaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Melihat perkembangannya, ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat kantah maupun kerja juru ukur terkait soal terbitnya SHM dan SHGB. Jadi perlu diteliti lebih lanjut mengapa pemerintah daerah juga bisa mengeluarkan PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan RTRW, rencana tata ruang wilayah, padahal fisiknya adalah laut. RTRW Provinsi Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan penyelidikan pelaku pemasangan pagar laut di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terkait soal sertifikat HGB pagar laut, pihaknya telah mendapat kepastian dari pemerintah yang akan mencabut sertifikat tersebut. Isu-isu pada saat ini kan bukan terjadi pada saat pemerintahan Pak Prabowo seperti pagar laut, dan kami dari DPR juga sudah menerima statement dari pemerintah bahwa mereka akan tegas membatalkan sertifikat yang ada. Menanggapi polemik yang sedang memanas ini, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat penegak hukum untuk menindak perusahaan yang melanggar aturan pertanahan dan hutan. Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan memberi perlakuan khusus kepada siapapun. Untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar. Diketahui pembangunan pagar laut ini dimulai sejak Juli 2024, namun baru viral pada Januari 2025. Hingga kini belum ada kepastian siapa pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut di Tangerang. Mengupas
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas, untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Tolong. Keributan sempat terjadi saat sidang pra-peradilan lanjutan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto berlangsung. Tim kuasa hukum Hasto dan tim Biro Hukum KPK terlibat adu mulut dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu pun memancing peringatan dari majelis hakim kepada kedua pihak. Hakim menegur pihak Hasto dan KPK agar berbicara sopan dan tidak berteriak. Sebentar. Tolong. Sebentar, Pak. Tolong ya, perdebatannya dengan pelan-pelan, Pak. Perdebatannya dengan bahasa yang santai saja, nggak usah pakai teriak-teriak dari Pak. Ini live, Pak. Apa yang saudara sikap di sini itu dilihat oleh. Tolong perdebatannya saya ingatkan yang suara pelan pun akan kita dengar, nggak usah teriak-teriak. Ya. Sebenarnya simpel saja kok, Pak. Saudara kan ingin memperlihatkan aslinya di persidangan, kan begitu. Nah, karena ada pihak pemohon, dilihat pemohon ya tidak apa-apa. Kan yang saudara ingin meyakinkan, ini Pak ada aslinya Pak. Iya, kan begitu. Jadi kalau dilihat dari lawan ya nggak apa-apa kan gitu. Nah, ya kalau ditanggapi nanti kan masing-masing kita beri hak untuk dikesimpulan kan. Nah, yang penting di sini kan karena saudara menghadirkan di sini untuk dilihat baik oleh hakim maupun oleh pihak kan gitu, meyakinkan, oh ini loh kami punya, gitu loh Pak. Kami keberatan yang mulia karena hari ini bukan agenda untuk perbaikan yang mulia. Iya betul, ini tolong dicatat. Kami tadi sudah baik. Mengatakan Pak, baik. Kami tidak mau memperbaiki apa yang terjadi di kemarin, kan baik, begitu. Ya, kalau soal sekarang diperlihatkan, kan silahkan saja. Ya, makasih. Justru dari pihak kuasa pemohon kan biar melihat juga gitu loh. Ini fair saja kok. Ya, silakan. Keributan ini berawal saat hakim meminta tim Biro Hukum KPK mengajukan bukti tambahan. Pihak KPK kemudian mengajukan perbaikan atas daftar barang bukti yang telah disampaikan dalam sidang sebelumnya. Namun kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, maju ke hadapan majelis hakim untuk melihat dokumen yang diserahkan KPK. Saat itulah keributan terjadi. Sebenarnya simpel saja kok Pak. Saudara kan ingin memperlihatkan aslinya di persidangan, kan begitu. Nah, karena ada pihak pemohon, dilihat pemohon ya tidak apa-apa. Kan yang saudara ingin meyakinkan, ini Pak ada aslinya Pak. Iya, kan begitu. Jadi kalau dilihat dari lawan ya nggak apa-apa kan gitu. Nah, ya kalau ditanggapi nanti kan masing-masing kita beri hak untuk dikesimpulan kan. Nah, yang penting di sini kan karena saudara menghadirkan di sini untuk dilihat baik oleh hakim maupun oleh pihak kan gitu, meyakinkan, oh ini loh kami punya, gitu loh Pak.
Kami keberatan yang mulia karena hari ini bukan agenda untuk perbaikan yang mulia. Iya betul, ini Tolong dicatat. kami tadi sudah mengatakan Pak, kami tidak mau memperbaiki apa yang terjadi di kemarin. Kan begitu. Kalau soal sekarang diperlihatkan, kan silahkan saja. Ya, makasih. Justru dari pihak kuasa pemohon kan biar melihat juga gitu loh. Ini fair saja kok. Ya, silakan. Sidang pra-peradilan Hasto Kristianto hari ini menghadirkan 4 ahli pidana dari pihak KPK. Sementara pihak Hasto Kristianto menyatakan sejumlah bukti tertulis yang telah diserahkan oleh KPK sebagian besar tidak sah dan cacat formil. Satreskrim Polresta Tangerang menangkap tersangka penggelapan mobil bos rental yang tewas ditembak di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada awal Januari 2025. Total ada 4 tersangka berinisial IS, AS, IM, dan HR. Masing-masing ditangkap di tempat berbeda di wilayah hukum Polda Banten dan Polda Metro Jaya. Keempat pelaku ditangkap terkait rangkaian peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan 1 unit kendaraan roda 4 jenis sedan. Jadi jumlah 4 orang dari awal sampai proses kami melaksanakan tahapan penyidikan selama 1 bulan. Diamankan di mana Pak Kasat? Untuk saudara AS, kami melakukan upaya pengungkapan di daerah Pandeglang. Lanjut, untuk saudara IS, kami pun juga sama, melakukan pengembangan juga di daerah Pandeglang. Dan saudara IM, kami lakukan upaya pengungkapan di daerah Tangerang. Dan lanjut lagi kepada saudara HR pun di daerah Kota Serang. Perannya sebagai apa Pak? Semua di dalam rangkaian dugaan tindak pidana pasal sangkaan 372. Polisi masih memburu 1 pelaku yang masih buron dan kepada para tersangka ditetapkan dengan pasal 378 junto pasal 338. Sidang militer perdana 3 pelaku yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut dalam kasus pembunuhan terhadap bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Jakarta Merak digelar hari ini. Sidang digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur. Agenda sidang perdana hari ini adalah pembacaan surat dakwaan kepada 3 anggota TNI Angkatan Laut tersebut. 3 anggota TNI AL yang terlibat diberikan dakwaan kombinasi. Terdakwa 1 dan 2 didakwa primer yaitu pasal 340 Junto 55 ayat 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan terdakwa 3 dijatuhi pasal 480 tentang penadahan. Atas dakwaan tersebut, kuasa hukum 3 anggota TNI Angkatan Laut tidak mengajukan eksepsi atau menerima dakwaan yang diberikan. Bahwa atas dakwaan tersebut tadi penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan auditor militer yang telah disampaikan tadi. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi yang akan digelar pada Selasa 18 Februari 2025 dengan menghadirkan 5 saksi. Petugas unit Reskrim Metro Polsek Penjaringan Jakarta Utara menangkap seorang asisten rumah tangga yang mencuri uang milik majikan tempatnya bekerja senilai ratusan juta rupiah. Saat beraksi, ART tersebut bersekongkol dengan supir untuk mencuri uang yang disimpan di berangkas dalam kamar majikan keduanya. Kasus pencurian ini terbongkar setelah korban melapor ke polisi karena merasa sering kehilangan uangnya yang berada di dalam berangkas. Kedua pelaku beberapa kali mencuri uang dengan pecahan $100 Amerika Serikat dalam setahun dengan total mencapai $50.000 AS atau 800 juta rupiah. Pelaku ART bertugas mengambil uang di dalam berangkas kamar lantaran ia mengetahui keberadaan kunci berangkas. Sedangkan supir bertugas menukarkan uang curian ke jasa penukaran uang. Jadi pada saat kosong, rumah itu kosong, dia masuk ke kamar, kan seperti biasa tugas RT mungkin dia membersihkan kamarnya ya, kamar majikannya. Lalu ya karena dia sudah pernah tahu dan dia melihat kunci dari tersebut,
Lalu diambil USB tersebut dan dia sampaikan minta tolong ke supir untuk menukarkan. Lalu hasilnya itu mereka bagi 2. Kalau dari hasil penyelidikan itu USD pecahan berapa bang yang dia? 100. Hal itu juga kita sudah dalami ke tempat penukarannya. Memang tercatat. Hasil pencurian mereka bagi 2 dan digunakan untuk membelikan kendaraan hingga perhiasan, dan sisanya diberikan ke keluarga di kampung. Kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus, benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Harus kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Sulaiman. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi ternyata oleh Bung Aiman. Baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual, 1000%. Bangga. Berapa korban? Penyiram air keras. Padahal kita dalam bukti aja. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada gap sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Biar lambat. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Aldi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Usai meninjau secara langsung program makan bergizi gratis di SDN Kedung Jaya 1 dan 2 Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo diadang puluhan siswa dan guru. Dalam kesempatan itu, sejumlah siswa memberikan hadiah sebuah boneka untuk Presiden Prabowo. Selain diberikan hadiah boneka, sejumlah siswa juga meminta Presiden Prabowo untuk menandatangani sepatunya. Tanpa canggung, Presiden Prabowo kemudian menandatangani satu persatu sepatu para siswa. Politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua, hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan, kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Ibu Khofifah. Saya baru jumpa ya, baru menjelang mau Pilpres. Benar Bu Khofifah? Yang suruh saya menghadap Ibu Khofifah itu Pak Jokowi. Gak usah dihiraukan. Tapi benar Bu,
Saya datang, kemudian setelah saya ketemu hanya beberapa saat, saya ambil kesimpulan. Ibu Khofifah ini waktu itu dalam hati saya adalah seorang tokoh yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Kita bisa ambil kesimpulan tentang kemampuan seseorang, nggak usah lama-lama. Seorang pemimpin daerah, seorang pemimpin rakyat, kita bisa tahu kalau mengerti atau tidak kehidupan rakyat, mengerti atau tidak, menguasai atau tidak. Beliau menguasai itu, pertanian menguasai, produksi berapa ton di kabupaten mana, produksi beras di kabupaten mana, beliau hafal. Produksi cabai beliau tahu. Harga bawang merah beliau tahu. Ini pemimpin luar biasa. Ya, hubungan saya dengan Pak Presiden Prabowo ini sudah lama. Sudah terjalin lama. Jadi hubungan kami, hubungan baik yang sudah terjalin lama. Dan sampai saat ini ya hubungannya sangat solid. Sama sekali nggak pernah ada masalah. Kalau pendapat Bapak tentang ada yang mau memecah atau menjauhkan Bapak dengan Pak Presiden itu? Ya kan nggak apa-apa. Tapi sekali lagi hubungan saya dan Bapak Prabowo itu hubungan baik yang sudah lama terjalin. Bapak sendiri mengakui ya, ada merasakan ada pihak-pihak yang berusaha seperti itu? Ya biasa saja. Siapa sih Pak sosoknya Pak yang ingin menjauhkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Ya. Kemarin juga kan Pak Prabowo sempat bilang kalau beliau itu juga belajar politik dari Bapak. Enggak. Tanya Pak Prabowo. Saya yang belajar. Salah satu yang dilantik adalah pembawa acara sekaligus selebritas Deddy Corbuzier di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta Selasa pagi. Dalam acara pelantikan, Syafri menegaskan pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Kementerian Pertahanan bidang komunikasi sosial dan publik diharapkan dapat membawa inovasi dan kebijakan strategis bagi pertahanan nasional, serta bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dalam menjaga kedaulatan negara. Bersediakah saudara-saudara untuk diangkat sumpah menurut agama? Ribuan warga dan aktivis ini kembali menggelar demo akbar di Jembatan Galata, Istanbul, Turki. Sembari mengibarkan bendera dan atribut Palestina, mereka memprotes rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil alih jalur Gaza. Demonstran menuntut Amerika Serikat dan negara sekutu menghentikan segala bentuk gangguan dan intervensi terhadap rakyat dan tanah Palestina. Sebelumnya Trump menyatakan akan memindahkan 2 juta warga Gaza ke Mesir dan juga Yordania. Ribuan demonstran kembali memadati Times Square, New York, Amerika Serikat, memprotes kebijakan Presiden Donald Trump tersebut. Mereka menentang regulasi baru terkait imigrasi dan perbatasan Amerika-Meksiko, termasuk Undang-Undang Lincoln Riley yang memandatkan penahanan terhadap imigran tanpa dokumen. Demonstran membentangkan beragam spanduk, mengecam kebijakan Trump dan menuntut perlakuan baik terhadap imigran.
Inilah detik-detik rekaman video amatir. Seorang anak di Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas menganiaya ibu kandungnya sendiri. Nampak sang ibu saat pelaku terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Di mana pada kejadian hari itu dilakukan oleh anak kandung dari saudari korban, yang dilakukan dengan motif untuk meminta sejumlah uang untuk digunakan untuk judi online. Kemudian untuk pelaku itu sendiri, saudara Ismail, kita kenakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT. Unsurnya berbunyi setiap orang yang melakukan tersebut fisik dalam rumah tangga dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun. Kini tersangka ditahan di sel tahanan Mapolres Musirawas untuk mempertanggungjawabkan. Dari Musirawas, Sudirman Ainus melaporkan. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara membongkar praktik pengoplosan gas bersubsidi di kawasan perumahan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Diketahui para pelaku mengoplos gas melon bersubsidi menjadi LPG 12 kg hingga gas 50 kg demi meraup keuntungan. Dari penggerebekan, polisi mengamankan 220 tabung gas 12 kg, 82 tabung gas 50 kg, dan 70 tabung gas 3 kg serta satu pelaku pengoplosan. Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi mengatakan pelaku ternyata telah melakukan pengoplosan sejak 2023, di mana pelaku mengambil keuntungan mencapai Rp400.000 per tabung gas LPG. Tak tanggung-tanggung, para pelaku mendapatkan omset mencapai miliaran rupiah. Adanya penyalahgunaan LPG atau istilahnya adalah dari gas 3 kg disuntik ke gas 12 kg. Ya, sehingga pelaku ini mengambil keuntungan dari adanya gas subsidi dari pemerintah. Pelaku kini terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda sebesar Rp60 miliar. Diharapkan pemerintah melalui instansi terkait serius memberantas praktik kecurangan pengoplosan gas LPG bersubsidi yang bisa merugikan masyarakat kecil. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus Ainus melaporkan. Bantu. Dua bandar pencurian sepeda motor Iwan dan Eko dihajar warga usai mencuri sepeda motor milik warga di Jalan Kyai Haji Azhari, Gang Rukun, Kecamatan Seberang, Ulu 2, Palembang. Keduanya menjadi bulan-bulanan warga hingga kritis lantaran melakukan pencurian sepeda motor milik mahasiswa yang berada di kos-kosan. Beruntung, nyawa pelaku masih dapat tertolong setelah pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian. Pelaku masuk ke dalam halaman kos-kosan lalu dengan cepat membawa kabur sepeda motor milik korban bernama Maksum yang terparkir di halaman kos-kosan. Korban baru mengetahui motornya hilang saat hendak pergi ke kampus. Saat itu korban melihat motor miliknya sedang didorong oleh pelaku. Aku ke ini, Pak, dari kampus ya, dari kampus, nah ke mandi, habis mandi aku nak ke kampus lagi. Tiba-tiba buka pintu, motor aku ada kate. Aku keluar situ, posisi di depan situ ada wong yang nyetek motor. Langsung aku teriak maling, wongnya kena. Pelaku yang berapa? Pelaku yang 2, siko. Motor siko nyetek. Tersangka dibawa ke rumah sakit dalam kondisi tak sadarkan diri.
Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. The Great Prime Time. Narapidana kabur lewat gorong-gorong. AB Plus. Yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda kalau nggak percaya. Rakyat bersuara. Tidak bisa. Sudah dikapling-kapling. Penganiayaan. Pembunuhan. The Prime Show. Pergantian lama. Itu belum bukti. Juga. Interupsi. Only on iNews. The Great Prime Time. Apakah Lurus benarkah dari perkara? Narapidana kabur lewat gorong-gorong. Laporan mendalam dan eksklusif. Untuk memproduksi barang haram tersebut. Bersama saya, Abraham Sulaiman. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Yang akan kita hadapi. Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya. Endorsement. Harus Anda harus saya nggak kalau nggak percaya. Karena kalau kamu memang buka ya. Saya Ivan Wicaksono. Inilah. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. penganiayaan? Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Taidian Rabuki. Anda The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pergantian lama. Saya tidak percaya. Cari presiden di sana. Itu belum bukti. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Taidian Rabuki. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Perlu saksi yang lain lagi. Mengupas isu-isu terhangat. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Mereka sebut nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Sangat menjijikan kan? The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Pergantian lama. Interupsi hanya di iNews. Lebih dari 200 personel gabungan Polres Rejang Lebong, Polda Bengkulu, dan Brimob menggerebek desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang yang dijadikan kampung narkoba. Penggerebekan besar-besaran ini untuk menutup jalan pelaku melarikan diri dan mempercepat proses penangkapan. Polisi juga menyasar sebuah rumah yang disebut sebagai pusat judi konvensional milik salah satu warga. 3 orang menjadi target polisi. Namun polisi justru mengamankan 10 orang dan 4 diantaranya masih anak-anak. Hasil penggerebekan, polisi mengamankan puluhan paket narkoba berbagai jenis, senjata tajam, dan 1 buah senjata api beserta 4 peluru. Polisi juga menyita 5 mesin judi barbar, 3 buah sepeda motor, dan 1 kendaraan roda 4. Ya, mereka resah akan aktivitas khususnya bandar narkoba yang ada di sana. Dan juga ada judi jackpot ya jenis barbar. 10 pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Rejang Lebong. Dari Rejang Lebong Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan.
Saudara, dua pelaku berinisial PM dan MR saat digiring oleh penyidik Subdit 2 Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya yang ditangkap di dua lokasi berbeda, yaitu di kawasan Denpasar, Bali dan di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kedua pelaku melakukan aksi pembuatan rekening bank dengan mencuri data orang lain yang dikenalnya dari media sosial. Untuk verifikasi wajah saat membuat rekening, pelaku menggunakan aplikasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Rekening bank yang berhasil dibuat itu digunakan untuk transaksi di toko online. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mendapatkan keuntungan hingga 10 juta rupiah. Dengan menggunakan identitas atau data orang lain tanpa izin, dengan bantuan sebuah aplikasi website AI gratis. Kemudian tersangka PM melakukan rekayasa video verifikasi wajah dengan maksud dan tujuan agar video verifikasi wajah tersebut dianggap sebagai pemilik data diri yang sebenarnya, sehingga akun aplikasi perbankan tersebut dapat diakumulasi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sanyambati, iNews melaporkan. Beginilah kondisi truk tronton bermuatan semen yang terguling setelah sebelumnya menabrak dua mobil, sepeda motor, warung, dan pohon perindang di Jalan Raya Sekardadi, Kabupaten Bangli, Bali. Akibatnya 3 orang tewas mengenaskan di lokasi kejadian, termasuk sopir truk Ahmad Imron, Sertu Iwayan Ardana, Babinsa Desa Awan, dan Niputu Martini, warga sedang berdiri di pinggir jalan. Kecelakaan bermula saat truk datang dari arah utara menuju selatan. Diduga karena remblong dengan kondisi jalan menurun, sopir hilang kendali sehingga keluar jalur. Selanjutnya truk menabrak mobil yang sedang terparkir di depan warung, sebuah sepeda motor yang dikendarai anggota TNI dan menyerempet mobil pick-up. Truk baru berhenti setelah terguling yang mengakibatkan sopir tewas terhimpit di ruang kemudi. Udah kayak gitu udah kejadian, udah musuhnya udah terbalik dan korban jiwanya ada 3 orang. Berarti langsung nabrak pohon, langsung berhenti berarti ya? Ya. Langsung di rumah saya langsung berhenti. Awalnya itu sudah menabrak pohon. Cuaca saat itu diperkirakan masih baru sekitar gerimis belum deras. Jadi menabrak pohon, setelah menabrak pohon, menabrak sepeda Jimmy dulu, Jimmy, mobil Jimmy. Habis itu menabrak sepeda motor, setelah itu baru menabrak pickup. 3 korban kecelakaan maut telah dievakuasi ke RSUD Bangli, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma, iNews melaporkan. Reno Sandika, pelajar SMP warga Jalan KH Wahid Hasim, Gang AA, Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, tenggelam saat mandi bersama adik dan seorang temannya di Dermaga Pasar 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Ibu korban Siti Fatimah terus menangis saat menyaksikan petugas gabungan Basarnas melakukan penyisiran di sungai pencarian korban. Ibu korban menuturkan ia mengetahui anaknya tenggelam dari adik korban. Korban biasa berjualan kantong plastik di Pasar 16 Ilir, Palembang. Dapat kabar dari siapa gitu, Bu? Apa dia kabari cak mana, Bu? Itu, Bu? Tenggelam, Bu. Tenggelam dia, sudah dicampar. Tadi kan sudah naik. Nah, setelah dicampar. Dia sampai nempel lagi. Itu pas posisi Dinjuk tahu kabar anak kita campak tuh, kita lagi apa, Bu, di rumah? Oh, lagi nak mandi, Bu, ya? Terkejut dengan kabar itu. Minggu sore, petugas tim gabungan Basarnas masih terus melakukan pencarian terhadap korban. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas. Siap menjalankan tugas. Amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews.
menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum, ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. HB Plus, setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Prime Time. Apakah lurus benarkah dari perkara narapidana kabur lewat gorong-gorong? Laporan mendalam dan eksklusif. Untuk memproduksi barang haram tersebut. Bersama saya, Abraham Sulaiman. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Yang akan kita hadapi. Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya. Harus saya kalau nggak percaya. Karena kalau kamu memang buka ya. Saya Ivan Wicaksono. Inilah. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Taidian Rabuki. Anda The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lamban. Saya tidak percaya. Cari presiden di sana. Itu belum Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Bukan SK tuh guys. Fenomena hujan es terjadi di Kecamatan Sambi, Boyolali, Jawa Tengah. Fenomena ini sempat membuat warga panik. Pasalnya, selain angin yang kencang, butiran es yang jatuh di atap rumah warga mengeluarkan suara keras. Akibat terjangan hujan es membuat sejumlah pohon tumbang, hingga kemacetan terjadi selama 2 jam di Kecamatan Banyudono dan Simo. Menurut data BPBD, ada 6 rumah warga rusak tertimpa pohon. Badai angin kencang disertai hujan deras juga menerjang wilayah pesisir pantai di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Tak hanya membuat panik, sejumlah nelayan bertaruh nyawa berenang di tengah ombak besar yang menerjang pesisir pantai demi menyelamatkan kapal miliknya. Sebagian kapal berhasil dievakuasi ke tempat aman karena nyaris tenggelam lantaran kuatnya angin. Namun ada pula sejumlah perahu yang tidak sempat diselamatkan hingga rusak dan juga patah. Ini ada musibah ya, angin puting beliung ya. Sementara pasca terjangan puting beliung melanda desa Gondosuli, Kecamatan Kare, Madiun, Jawa Timur, puluhan rumah dan kios rusak. Sejumlah kios pedagang porak-poranda hingga ambruk tengah jalan karena terhempas kencangnya angin yang datang bersama hujan. Selain merusak kios pedagang, atap rumah warga juga porak-poranda. Genting yang terbuat dari tanah liat ataupun seng berterbangan dan lepas dari rangkanya. Liputan iNews melaporkan. Warga Dusun Telocor, Desa Kedung Pandan, Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur diresahkan dengan kemunculan sejumlah ekor buaya muara di tambak milik warga. Diduga binatang buas ini muncul saat aliran sungai Porong yang dekat dengan lokasi meluap karena curah hujan tinggi. Buaya biasanya terlihat di permukaan ditandai dengan gelombang udara. Kemudian buaya muncul mulai siang hingga malam hari.
Warga resah, buaya bisa menghabiskan udang, kepiting, dan ikan bandeng hasil budidaya warga di tambak. Selain itu, lokasi yang tak jauh dari permukiman semakin mengkhawatirkan warga jika buaya naik ke daratan. Rata-rata siang dan sore. Ya, kami sebenarnya sudah berkoordinasi. Kemarin informasinya ada dari pihak damkar yang mencoba untuk mengevakuasi, tapi masih belum berhasil. Jadi kita sudah menghubungi dari BKSDA dan mungkin tetap kita juga koordinasi dengan BPBD juga. Sementara kita himbau warga masyarakat bahwa istilahnya jangan masuk tambak dulu. Hingga saat ini belum ada evakuasi dari BKSDA setempat meski sudah mengajukan laporan. Warga diimbau untuk menjauhi lokasi tambak khususnya pada malam hari. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ayus melaporkan. Jenazah korban yang tiba di rumah duka disambut teriakan histeris keluarga. Sementara itu pelaku Darwan Syah yang sempat melarikan diri ke desa Wanamukti, Kecamatan Pulau Rimau, berhasil ditangkap petugas kepolisian beserta barang bukti. Rohim, Kepala Desa Budi Asih mengatakan tidak mengetahui secara pasti kronologis pembacokan yang terjadi. Namun Kepala Desa mendengar sayup-sayup suara orang meminta tolong dan menemukan korban tergeletak di tanah pinggir jalan bersimbah darah. Setelah pelaku tertangkap, tersangka mengaku peristiwa terjadi akibat cekcok mulut. Korban sempat melontarkan kata-kata kasar kepada pelaku sehingga pelaku emosi dan membacok korban. Tersangka dikenakan pasal 351 ayat 3 atau 338 KUHP. Itu kebetulan saya bersama perangkat desa sedang ngantor di kantor desa. Dan dari dalam kantor desa kami mendengar ada jeritan atau teriakan warga, khususnya perempuan atau ibu-ibu yang meminta tolong, sehingga kami keluar dari kantor desa. Sehingga saat kami lihat ada motor yang sudah terlentang atau tergeletak dan ada korban yang sudah tengkurap di tanah. Kenapa tadi marah-marah? Kemudian terjadilah cekcok di situ, sehingga menurut keterangan dari tersangka ini, korban mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar sebanyak 3 kali. Nah, setelah itulah spontan si pelakunya langsung tersulut emosinya, yang sedang pada saat itu sedang memegang parang yang tadi digunakan dia untuk membersihkan semak-semak itu untuk disabitkan ke beberapa kali ke korban. Dari Banyuasin, Ahmad Syafil Anyus melaporkan.